kembali lagi di Aryati Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Kali ini saya akan men-share ke kalian tentang pelajaran IPS bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Submaterinya keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Bisa dilihat di sini dari pertaniannya, perkebunan kelapa sawitnya, serta lautannya. Di sini bisa dilihat tabel persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang. Akan tetapi, ada juga daerah lain yang dapat dikenal sebagai penghasil buatan atau hasil pertanian. Perbedaan potensi daerah juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Lampung misalnya memproduksi kopi, sedangkan Jawa memproduksi beras. Keuntungan dan pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi kegiatan perdagangan. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau disebut dengan produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Sedangkan rumah tangga produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga pemerintah yaitu pihak yang mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen. 1. Pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi sendiri ada 4. Yang pertama alam, yang kedua modal yang terdiri atas barang, mesin, gedung, alat-alat, dan uang. Yang ketiga tenaga kerja. Yang keempat keahlian atau kewirausahaan. Peran rumah tangga perusahaan atau disebut dengan rumah tangga produsen. Yang pertama memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, pengguna faktor produksi.
Peran rumah tangga pemerintah ada 3. Yang pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, produsen. Peran rumah tangga luar negeri yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor pengiriman barang ke luar negeri, sedangkan impor kebalikannya. Selanjutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, sebutkan alasan terjadinya interaksi antar para pelaku ekonomi. Yang kedua, bagaimana persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sebutkan 4 pelaku ekonomi. Yang keempat, jelaskan mengenai peran rumah tangga keluarga. Yang kelima, sebutkan 4 macam faktor produksi.